Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Purmana. Saya dari kelas 7 DPGSD dengan nomor induk mahasiswa 19210620857. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 15, yaitu tentang manusia, teknologi, dan lingkungan. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita lanjut saja ke pembahasan. Manusia, teknologi, dan lingkungan. Untuk pembahasan mengenai manusia, kita awali dengan apa itu populasi. Nah, menurut Rahman, istilah populasi itu diartikan secara berbeda-beda dalam berbagai ilmu pengetahuan. Dalam demografi manusia, populasi ini adalah sekumpulan manusia di suatu wilayah tertentu. Kemudian dalam genetika manusia, suatu populasi adalah sekelompok individu kawin silang dari spesies yang sama yang terisolasi dari kelompok lain. Dan dalam ekologi populasi, suatu populasi adalah sekelompok individu dari spesies yang sama yang mendiami wilayah yang sama. Dalam terminologi umum, populasi adalah sehimpunan individu atau kelompok suatu jenis makhluk hidup yang tergolong satu spesies atau kelompok lain yang dapat melangsungkan interaksi genetik dengan jenis yang sama dan pada suatu waktu tertentu menghuni suatu wilayah atau tata ruang tertentu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa populasi adalah sekumpulan dari manusia yang berada pada suatu wilayah atau suatu tempat tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang masalah kependudukan. Nah, menurut Hidayat tahun 2013 halaman 26, masalah utama yang dihadapi di bidang kependudukan Indonesia adalah masih tingginya pertumbuhan penduduk dan kurang seimbangnya penyebaran dan struktur umur penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan persediaan pekerjaan bagi penduduknya ini mengakibatkan tidak sedikit masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. Nah, masalah-masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia ini antara lain persebaran penduduk yang tidak merata, jumlah penduduk yang begitu besar, pertumbuhan penduduk yang tinggi, rendahnya kualitas penduduk, rendahnya pendapatan per kapita, tingginya tingkat ketergantungan, dan kepadatan penduduk. Nah, masalah kependudukan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi juga di seluruh dunia. Nah, salah satu contoh yang mungkin negara yang memiliki masalah kependudukan yang hampir sama dengan Indonesia yaitu negara China dan India. Masalah kependudukan yang hadir di Indonesia itu bisa dikatakan cukup banyak dan cukup kompleks. Oleh karena itu dibutuhkan solusi untuk masalah kependudukan tersebut. Nah, menurut Setiawan, upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah kependudukan, yang pertama itu adalah jumlah penduduk dan pertumbuhannya diatasi dengan program keluarga berencana. Dengan program unggulannya yaitu 2 anak lebih baik, kemudian persebaran dan kepadatan penduduk diatasi dengan program transmigrasi dan pembangunan lebih intensif di kawasan Indonesia Timur. Kemudian yang ketiga adalah tingkat kesehatan yang rendah diatasi dengan pembangunan fasilitas seperti pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dan rumah sakit umum atau RSUD dan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Kemudian yang keempat adalah tingkat pendidikan yang rendah diatasi dengan penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan merata di semua daerah di Indonesia. Penciptaan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga pengajar atau guru dan dosen di lembaga pendidikan milik pemerintah, penyediaan program pelatihan bagi pengajar dan pencari kerja, dan memperoleh riset dan penemuan baru dalam bidang iptek di lembaga-lembaga pemerintah. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, tingkat pendapatan yang rendah dapat diatasi seperti penciptaan perangkat hukum yang menjamin tumbuh berkembangnya usaha investasi baik PMDN atau PMA. Nah, PMDN ini adalah penanaman modal dalam negeri. Jadi PMDN itu adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan PMA yaitu penanaman modal asing merupakan investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu untuk kepentingan bisnis yang berlokasi di negara lain. Kemudian selanjutnya ada optimalisasi peranan BUMN atau badan usaha milik negara dalam kegiatan perekonomian sehingga dapat lebih
banyak menyerap tenaga kerja, serta penyederhanaan birokrasi dalam perizinan usaha. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teknologi. Nah, pengertian teknologi menurut Pak Yitno dan Ilyas dalam Mulyani dan Haliza tahun 2021 halaman 103, teknologi adalah seluruh perangkat ide, metode, teknik, dan benda-benda material yang digunakan dalam waktu dan tempat tertentu maupun untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, menurut Huda tahun 2020 halaman 123, teknologi adalah pengembangan dan pengaplikasian yang bertujuan untuk memecahkan masalah, sehingga biasanya teknologi disebut dengan penemuan-penemuan baru yang bersifat membantu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa teknologi adalah penemuan-penemuan yang bisa berupa perangkat, ide, metode, atau teknik ataupun benda-benda material yang dapat digunakan manusia untuk membantu kegiatan mereka. Teknologi ini memiliki banyak dampak bagi manusia. Terdapat dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Nah, menurut Putri pada tahun 2018 halaman 46, dampak positif teknologi yaitu yang pertama, sarana penyampaian informasi. Informasi suatu kejadian itu secara cepat dan tepat dan akurat. Nah, jika kita melihat kembali pada masa lalu, sebagai sarana penyampaian informasi itu bisa dilakukan dengan menggunakan papan pengumuman atau menggunakan surat. Nah, sedangkan pada zaman teknologi ini yang telah berkembang bisa menggunakan televisi atau menggunakan SMS atau menggunakan WhatsApp atau email. Kemudian selanjutnya mempermudah akses terhadap informasi baru, memperoleh informasi kapanpun dan dimanapun. Nah, jika sebelumnya kita hanya mendapatkan informasi secara terbatas gitu, misalkan di TV, di televisi, nah sekarang kita dapat memperoleh informasi itu kapanpun dan dimanapun. Sebagai contoh, jika kita ingin menonton berita, dulu kita hanya menggunakan televisi. Nah, untuk sekarang berita sudah bisa kita tonton di handphone atau maupun laptop ya. Kemudian yang ketiga adalah media sosial. Media sosial ini mempertemukan individu dengan orang yang baru, mempertemukan individu dengan teman yang lain sekali bertemu, dan sebagai sarana berbisnis. Nah, jadi media sosial ini dapat digunakan sebagai sarana komunikasi untuk mempertemukan dengan orang yang baru ataupun teman lama. Selain itu, media sosial juga digunakan sebagai sarana berbisnis. Sebagai contoh bisa kita lihat sekarang di Instagram maupun di Twitter banyak sekali yang menggunakan media sosial untuk berbisnis, untuk mempromosikan produk mereka atau mempromosikan karya mereka. Kemudian yang keempat adalah membantu dalam mencari informasi bahan pelajaran bagi peserta didik. Nah, jika dulu peserta didik mencari bahan pelajaran itu dari buku, akan tetapi dengan kehadiran teknologi ini, bahan pelajaran bagi peserta didik dapat dicari menggunakan internet. Selain itu, jika dulu untuk mengaksesnya kita harus membawa buku, nah sekarang pada zaman teknologi ini kita dapat menggunakan yang namanya handphone ataupun laptop untuk mengakses dari bahan pelajaran tersebut agar lebih mudah. Kemudian selanjutnya adalah sebagai media hiburan seperti games online, menonton film dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah mempermudah komunikasi. Komunikasi dengan teknologi ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun kita berada. Selain dari dampak positif, terdapat juga dampak negatif dari teknologi ini. Adapun dampak negatif dari teknologi digital menurut Putri pada tahun 2018 halaman 46 yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu anak bersifat individual, berkurangnya tingkat pertemuan langsung dan interaksi antar sesama manusia. Nah, jadi anak itu sekarang lebih suka jika berhadapan dengan gadget dibandingkan dengan berhadapan dengan temannya sendiri. Mereka menjadi asyik dengan gadgetnya sendiri sehingga mereka menjadi kurang saat bersosialisasi dengan manusia yang lain. Selanjutnya adalah temperamen.
kebiasaan bersosialisasi dengan media sosial, maka anak akan beranggapan bahwa dunia luar itu adalah ancaman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berita tanpa tanggung jawab, berita hoax, dan bullying. Nah, dengan kemudahan informasi yang bisa kita dapat, ada segelintir orang yang menggunakan teknologi ini untuk melakukan tindak kejahatan, seperti contoh menyebarkan berita hoax, kemudian melakukan bullying di media sosial. Selanjutnya adalah rentannya kesehatan mata, terutama mengalami rabun jauh dan rabun dekat. Nah, terlalu sering menggunakan teknologi atau terlalu sering berhadapan dengan gadget, baik itu smartphone, baik itu laptop atau komputer, dapat menyebabkan kesehatan mata menurun. Sebagai contohnya, mengalami rabun jauh dan rabun dekat karena terlalu sering melihat ke layar. Kemudian selanjutnya adalah tidak bisa menikmati hidup. Ketika menghadiri sebuah acara pesta, kita itu malah asik berfoto tanpa menikmati acara pesta dan musik tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah radiasi alat hasil teknologi itu membahayakan kesehatan otak anak. Selanjutnya, maraknya kasus penipuan lewat SMS, telepon, dan internet yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya adalah mudahnya mengakses video porno yang dapat merusak otak anak serta moral manusia. Kemudian selanjutnya adalah anak lupa akan pekerjaan rumah yang ditugaskan oleh guru dan lupa melaksanakan ibadah seperti sholat dan mengaji. Kemudian yang terakhir, anak itu menjadi sasaran kejahatan seperti penculikan anak atau pemerkosaan anak. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai lingkungan. Yang pertama itu mengenai pengertian lingkungan. Menurut Supardi, Ilham Kristiawati, dan Purwanto tahun 2019 187, lingkungan atau sering juga disebut lingkungan hidup adalah jumlah semua benda hidup dan benda mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati. Senada dengan pernyataan tersebut, pengertian lingkungan menurut Danu Saputo, Ilham Kristiawati, dan Purwanto pada tahun 2019 187, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia. Terdapat isu global lingkungan. Yang pertama adalah perubahan iklim atau pemanasan global. Menurut United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC, merupakan perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengubah komposisi atmosfer secara global dan mengakibatkan perubahan pada iklim yang dapat diamati dan dibandingkan selama kurun waktu tertentu. Kemudian isu global yang selanjutnya adalah penipisan lapisan ozon. Berlubangnya lapisan ozon mengakibatkan semakin banyak radiasi yang mencapai permukaan bumi. Paparan sinar UV yang berlebihan dapat mengakibatkan kanker kulit, katarak, dan memperlemah sistem kekebalan tubuh manusia. Pada kasus lain, peningkatan radiasi UV juga mengakibatkan berkurangnya hasil panen dan gangguan pada rantai makanan di laut. Isu global yang selanjutnya adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca atau greenhouse effect yaitu adanya gas pencemaran polutan yang akan melapisi bumi sehingga sinar matahari yang berhasil menerobos panasnya itu akan tertahan dan tidak dapat lepas kembali ke atmosfer bebas. Dengan kata lain, suhu dalam rumah kaca lebih tinggi karena panasnya tidak dapat menembus kaca. Nah, isu global lingkungan yang terakhir adalah hujan asam. Hujan asam itu merupakan campuran materi asam nitrit dan asam sulfit baik secara basah dan kering dari atmosfer melebihi jumlah normal. Penyebab atau unsur kimia pembentuk dari hujan asam yang berasal dari sumber-sumber alami seperti kegiatan vulkanik dan vegetasi yang terurai, maupun yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yang terutama berasal dari sulfur oksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NOx, berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Nah, unsur-unsur kimia asam dapat berupa hujan yang mengandung asam,
fog atau kabut asap, dan salju. Jika unsur-unsur asam di udara tertiup angin di mana kondisi cuaca lembab, unsur kimia tersebut akan jatuh ke tanah dalam bentuk hujan, salju, dan kabut asap. Setelah jatuh ke bawah dan mengalir akan mempengaruhi berbagai macam tanaman dan hewan. Nah, terdapat solusi untuk isu global lingkungan yang terjadi. Yang pertama adalah gunakan transportasi umum dan sepeda. Penggunaan dari transportasi umum dan sepeda ini dapat mengurangi zat sisa pembakaran dari kendaraan pribadi yang dapat mencemari udara, sehingga dapat mengurangi pemanasan global. Kemudian selanjutnya adalah meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Nah, CFC atau klorofluorkarbon ini dapat bergesekan dengan lapisan ozon sehingga dapat menyebabkan kerusakan dan penipisan pada lapisan ozon. Nah, alat-alat yang menggunakan CFC sebagai contoh adalah kulkas, kemudian AC, dan masih banyak lagi. Kemudian solusi selanjutnya yaitu mematikan perangkat elektronik saat tidak terpakai. Dan yang keempat adalah hemat air. Dan yang kelima yaitu menerapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Menggunakan kembali barang yang masih bisa digunakan, kemudian selanjutnya adalah melakukan reboisasi. Nah, dengan melakukan reboisasi ini dapat mengurangi dari efek pencemaran udara dan global warming. Reboisasi ini dapat menyumbangkan kadar gas CO2 yang ada di lapisan atmosfer. Kemudian solusi selanjutnya yaitu gunakan pendingin ruangan atau AC sesuai dengan kebutuhan. Karena jika melihat lagi, AC itu menggunakan CFC, sehingga jika digunakan terlalu sering atau terlalu berlebihan dapat merusak lapisan ozon. Yang selanjutnya adalah jangan biarkan lampu atau peralatan listrik dalam keadaan menyala dan hindari penggunaan pestisida. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah etika lingkungan. Pengertian etika lingkungan. Menurut Marfai, etika lingkungan merupakan nilai-nilai keseimbangan dalam kehidupan manusia dengan interaksi dan interdependensi terhadap lingkungan hidupnya yang terdiri dari aspek abiotik, biotik, dan kultur. Sedangkan menurut Syamsuri Langhuda 2019 halaman 64, etika lingkungan adalah penuntut tingkah laku yang mengandung nilai-nilai positif dalam rangka mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan. Jadi etika lingkungan adalah berbagai prinsip moral lingkungan yang merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan. Dengan adanya lingkungan, manusia itu tidak hanya mengimbangi hak dan kewajibannya terhadap lingkungan, tetapi juga membatasi tingkah laku dan upaya untuk mengendalikan berbagai kegiatan agar tetap berada dalam batas kepentingan lingkungan. Etika lingkungan ini memiliki beberapa prinsip. Terdapat 9 prinsip dalam etika lingkungan menurut Kerap. Yang pertama yaitu sikap hormat terhadap alam. Alam berhak dihormati karena manusia termasuk bagian dari alam. Manusia berkewajiban menghargai semua hak makhluk hidup di alam untuk hidup, tumbuh, dan berkembang biak secara alamiah dengan tujuan penciptaannya dengan cara memelihara, merawat, menjaga, melindungi, dan melestarikan alam beserta seluruh isinya. Selanjutnya yaitu sikap bertanggung jawab. Prinsip tanggung jawab dilakukan secara bersama-sama oleh semua orang yang dituntut dan terpanggil untuk bertanggung jawab memelihara alam semesta ini sebagai milik bersama dengan rasa kepemilikan yang tinggi. Jika alam dihargai manusia sebagai sesuatu yang bernilai tinggi bagi dirinya, maka rasa tanggung jawab akan muncul dengan sendirinya dalam diri manusia meskipun yang dihadapinya adalah milik bersama. Kemudian prinsip yang ketiga adalah solidaritas kosmis. Prinsip ini mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan dan semua kehidupan di alam yang memiliki nilai yang sama dengan kehidupan manusia.
Solidaritas kosmis berfungsi untuk mengontrol perilaku manusia dalam batas-batas keseimbangan serta mendorong manusia untuk mengambil kebijakan yang berpihak pada alam dan lingkungan. Selanjutnya adalah yang keempat, kasih sayang dan kepedulian pada alam. Ini merupakan prinsip moral satu arah yang artinya manusia melakukan satu tindakan tanpa mengharapkan suatu balasan serta tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi, tetapi semata-mata untuk kepentingan alam. Diharapkan semakin mencintai dan peduli terhadap alam akan membuat manusia semakin berkembang menjadi manusia yang matang dengan karakteristik mental dan spiritual yang kuat. Kemudian yang kelima, tidak merugikan. Prinsip ini menunjukkan perilaku yang tidak perlu dilakukan jika merugikan manusia maupun lingkungan alam atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta. Dan yang keenam adalah hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini menekankan pada nilai dan kualitas cara hidup, bukan pada kekayaan, sarana, dan standar material. Untuk mewujudkan pola hidup sederhana, manusia sebaiknya hidup dengan bertanggung rasa sebagai perwujudan suatu sikap. Prinsip yang ketujuh adalah keadilan. Prinsip keadilan terutama membahas tentang peluang dan akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berdampak positif pada kelestarian lingkungan hidup serta dalam hal turut menikmati manfaatnya. Kemudian yang kedelapan adalah demokrasi. Prinsip ini sangat terkait dengan hakikat alam, yaitu alam semesta sangat beraneka ragam. Seorang yang peduli terhadap lingkungan adalah orang yang demokratis, dapat menerima multikulturalisme, diversifikasi pola tanam, diversifikasi pola makan, dan keanekaragaman hayati dan lainnya. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir adalah integritas moral. Prinsip ini terutama ditujukan kepada pejabat publik agar memiliki sikap dan perilaku yang hormat serta memegang teguh prinsip-prinsip moral yang mengamankan kepentingan publik. Mereka itu dituntut berperilaku bersih dan disegani oleh publik karena memiliki kepedulian yang tinggi pada lingkungan terutama kepentingan masyarakat. Selanjutnya adalah penerapan etika lingkungan di keluarga, masyarakat, dan sekolah. Di lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan yang pertama, menanam pohon dan memelihara bunga di pekarangan rumah. Setiap orang tua itu memberi tanggung jawab kepada anak secara rutin agar merawatnya dengan menyiram dan memberinya pupuk. Kemudian membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Secara bergantian, setiap anggota keluarga itu mempunyai kebiasaan untuk menjaga kebersihan dan merasa malu jika membuang sampah sembarangan. Kemudian yang terakhir adalah memberikan tanggung jawab kepada anggota keluarga untuk menyapu rumah dan pekarangan rumah secara rutin. Selanjutnya adalah penerapan di lingkungan sekolah, bisa dengan yang pertama pembahasan atau diskusi mengenai lingkungan hidup, kemudian pengelolaan sampah, selanjutnya adalah penanaman pohon, kemudian penyuluhan kepada siswa, dan kegiatan piket serta Jumat bersih. Sedangkan untuk penerapan di etika lingkungan di lingkungan masyarakat bisa dilakukan dengan yang pertama adalah membuang sampah secara berkala ke tempat pembuangan sampah, kemudian melakukan kegiatan gotong royong atau kerja bakti secara berkala di lingkungan mereka tinggal, dan yang terakhir adalah menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa diperbarui. Selanjutnya adalah soal high order thinking skill. Nah, untuk kategori soalnya sendiri yaitu C4. Untuk soalnya yaitu berikut ini aktivitas manusia yang dapat berdampak pada terjadinya pemanasan global adalah yang pertama itu optionnya penebangan hutan liar, yang B reboisasi, C menggunakan transportasi umum dan sepeda, D meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC, dan E menerapkan 3R atau reuse, reduce, dan recycle. Untuk jawabannya yaitu penebangan hutan liar. Sekian pembahasan mengenai pertemuan 15 ini, yaitu manusia, teknologi, dan lingkungan. Saya Sepulmana, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan baik dari pengucapan maupun penulisan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.